Oke, bertemu kembali ya, masih dalam pembelajaran biologi. Materi kali ini kita membahas mengenai bakteri ya. Untuk materi ini kita membahas bagaimana organisme prokariotik ya. Organisme prokariotik adalah organisme yang sangat sederhana ya karena hanya memiliki satu sel, kemudian tidak mempunyai membran inti. Ya, oke, langsung saja kita bahas mengenai bakteri. Bakteri sendiri ya, ini dibagi ke dalam dua bagian. Ada yang namanya bakteri Archaebacteria ya dan bakteri Eubacteria. Untuk kelompok Archaebacteria ini merupakan bakteri yang sangat primitif sekali atau dikenal dengan bakteri purba. Purba ya sesuai dengan asal katanya ya archeon yang berarti purba. Oke, kemudian bakteri ini hidup pada lingkungan yang ekstrim ya. Jadi kira-kira mereka merupakan organisme yang pertama lah, yang pertama yang ada di bumi. Oke, kemudian satu lagi ada kelompok Eubacteria ya. Eubacteria ini berasal dari kata EU yang berarti sejati gitu ya. Jadi ini bakteri sejati. Dan kelompok ini adalah bakteri-bakteri yang hidup di sekitar kita atau di sekeliling kita lah. Oke. Untuk selanjutnya kita akan membahas ya bagaimana ciri-ciri dari bakteri, kemudian bagaimana bentuknya ya, dan nanti dilanjutkan bagaimana reproduksi dan juga peranannya. Oke, bakteri sendiri merupakan organisme prokariotik uniseluler ya, tidak mempunyai membran inti dan tubuhnya itu bersel satu. Ukuran bakteri itu kira-kira 0,5 sampai 3 mikron dengan diameter 0,1 sampai 0,2 mikron. Untuk ilmu biologi yang mempelajari tentang bakteri kita kenal dengan namanya bakteriologi ya. Untuk ciri-cirinya ya, bakteri sendiri itu mempunyai dinding sel yang terdiri dari mukopolisakarida dan juga peptidoglikan. Nanti struktur peptidoglikan inilah yang membedakan antara bakteri Eubacteria dengan Archaebacteria. Khusus untuk kelompok Archaebacteria, untuk dinding sel tidak terdiri dari yang namanya peptidoglikan. Sedangkan untuk kelompok bakteri atau Eubacteria, itu dinding selnya tersusun atas peptidoglikan. Oke, kemudian bakteri dapat mensekresikan lendir dari permukaan selnya, kemudian dapat membentuk yang namanya endospora ketika keadaannya yang kurang menguntungkan, dan mereka dapat bergerak itu dengan menggunakan flagelanya, tetapi ada kelompok bakteri yang tidak berflagel, jadi dia tidak bergerak menggunakan yang namanya flagelanya. Oke, untuk bakteri sendiri itu pertama sekali ya ditemukan oleh Anthony van Leeuwenhoek dengan ditemukannya mikroskop ya. Kebetulan kan bakteri adalah makhluk hidup mikroskopis ya, jadi dengan ditemukannya mikroskop oleh Anthony van Leeuwenhoek maka bakteri ditemukan. Kita langsung lihat struktur tubuhnya. Struktur tubuh bakteri itu sangat sederhana sekali ya, seperti kalian lihat pada gambar ya. Ini ada satu sel ya, kemudian organel selnya juga sederhana ya, hanya ribosom ya, kemudian uh, membran atau daerah dinding ya, kita sebut juga dengan kapsul. Kemudian ini ada materi genetik tanpa dibungkus oleh membran inti. Jadi materi genetiknya ya, DNA-nya itu langsung tersebar di sitoplasma. Oke, kita lihat bagian-bagian dari bakteri ya beserta dengan fungsinya. Yang pertama ya itu ada bahan inti atau kromosom DNA. Silakan dilihat ya. Ini DNA dari si bakteri ya. DNA si bakteri ini sendiri merupakan uh, pembawa sifat ya, identitasnya ya, berfungsi penting dalam mengatur proses-proses yang ada di dalam sel bakteri. Oke, ini dia untuk DNA. Kemudian ya ada lagi yang dikatakan sebagai plasmid. Silahkan dilihat untuk plasmid. Ya, plasmid sendiri ini merupakan untaian DNA melingkar. Ya, untaian DNA melingkar ini membawa gen atau membawa pewarisan sifat gitu ya, yang tersebar langsung di sitoplasma.
Ya, jadi DNA di sini untuk mengatur metabolismenya, sedangkan plasmis di sini untuk membawa identitasnya. Oke, kemudian kita lihat itu adalah sitoplasma. Sitoplasma ini cairan dari di dalam sel ya. Cairan sel yang terdiri dari 80% itu air, ya. Kemudian di dalamnya juga ada protein, asam nukleat, ya. Kemudian karbohidrat dan ion-ion organik lainnya, ya. Oke, kemudian berikutnya adalah dinding sel. Silahkan dilihat untuk dinding sel, ya. Ini yang namanya dinding sel, ya. Dinding sel, dinding dulu, ya, kemudian membran, baru bagian terluar itu namanya kapsul, gitu ya. Oke, kita lihat untuk dinding sel, ya. Dinding sel ini terdiri yang dari namanya mukopolisakarida dan kemudian yang dinamakan sebagai peptidoglikan, ya, peptidoglikan. Oke, kemudian kita lanjutkan untuk dinding sel sendiri ini berfungsi ya melindungi daripada isi sel bakteri, gitu ya. Oke, berikutnya ada membran sel, ya. Setelah dinding itu ada membran, ya, membran selnya. Untuk membran sel ini terdiri dari lapisan fosfolipid, ya, yang berfungsi untuk mengatur pertukaran zat, ya. Untuk membran yang mengatur dalam proses pertukaran zat. Tadi untuk dinding itu melindungi daripada sel bakteri, sedangkan untuk membran selain melindungi, dia juga berfungsi untuk pertukaran zat antara sel dengan lingkungan luarnya. Oke, kemudian silakan dilihat ini yang bintik-bintik bintik-bintik warna merah yang kecil-kecil ini adalah ribosom. Ya, ribosom adalah bagian yang paling penting di dalam sel. Ya, fungsi ribosom sendiri ya ini tersusun dari yang namanya RNA yang berfungsi sebagai sintesis protein. Ya. Oke, kemudian kita lihat ada mesosom, ya di sini ada mesosom, ya. Mesosom ini sebagai penghasil energi. Kalau pada sel eukariotik itu mitokondria, untuk pada bakteri kita sebutnya mesosom, ya sebagai penghasil energi, gitu ya. Kemudian nanti berfungsi juga pada pembelahan sel. Oke, kemudian kita lanjutkan ada bagian yang terluar itu adalah kapsul, ya. Kapsul merupakan lapisan lendir yang menyelimuti dinding sel bakteri, gitu ya. Umumnya yang bakteri yang mempunyai kapsul ini adalah bakteri-bakteri yang menyebabkan penyakit. Ya, kemudian untuk kapsul sendiri ya ini berfungsi juga untuk melekat ya pada permukaan bakteri yang lain, gitu ya. Oke, kemudian ini yang panjang bagian ujung itu ada dinamakan sebagai flagella. Ya, flagel ini membantu dalam proses pergerakan. Oke, kemudian ini ada pili, ya, pili atau pilus, ya, pili atau pilus ini berfungsi sebagai penghubung, ya, penghubung atau alat lekat dengan bakteri lain, ya. Ini nanti berfungsi untuk kira-kira reproduksi seksualnya bakteri. Nanti dia yang membuat jembatan sitoplasma. Oke, ya. Itu saja struktur daripada bakteri, ya. Jadi silakan dilihat bagian terluar itu ada kapsul. Setelah kapsul kita ketemu dinding. Setelah dinding kita ketemu membran, ya. Baru di dalamnya itu ada organel-organel ya. Mulai dari DNA yang mengatur metabolisme, ya plasmid sebagai identitasnya, ya. Kemudian ribosom, sitoplasma, gitu ya. Kemudian ada mesosom dan terakhir itu ada flagel. Oke, kita lanjutkan ya. Berikutnya ini adalah bentukan-bentukan dari bakteri. Ya, bentuk bakteri itu ada bentuk kokus ya. Ya, bentuk kokus itu atau disebut juga sebagai bentuknya bulat. Bentuk kokus sendiri ini ada beberapa macam bentuk ya. Ada yang monokokus dengan satu bulat tunggal ya. Kemudian ada yang diplokokus ya, bulat berpasangan ya. Kemudian ada tetrakokus ya. Untuk tetrakokus berarti tetra 4 ya. Ya, kemudian ada streptococcus yang bentuknya seperti rantai ya. Kemudian ada sarkina ya, dan yang terakhir itu ada berbentuk staphylococcus yang berbentuk seperti anggur. Oke. Oke, jadi tadi sarkina berbentuk seperti kubus ya. Ya, kebetulan di sini tidak ada. Kemudian staphylococcus yang berbentuk seperti anggur.
Oke, ini dia tadi bentuk yang bulat ya. Untuk bentuk bulat ada yang bentuk mono, ya satu. Kemudian yang ini diplococcus berarti ada dua kokus, ya. Kemudian ada tetracoccus ini empat kokus atau empat bakteri bulat. Ya, kemudian ada streptococcus yang berbentuk seperti lantai, staphylococcus yang berbentuk seperti anggur, dan sarkina yang ada 8 kokus yang saling berdekatan dan membentuk seperti kubus. Oke, berikutnya kita lanjutkan dengan bentuk batang. Untuk batang sendiri ini ada monobasil dengan satu batang, kemudian yang dua batang namanya diplobasil, ya. Kemudian ada yang seperti rantai, ini namanya streptobasil, dan ini bentukan dari kokobasil, ya. Kokobasil itu gabungan antara kokus dan bacillus. Oke. Dan berikutnya ada bentuk seperti spiral yang setengah lingkaran ini, ya. Kemudian ada spiroseta yang bentuknya seperti skrup, ya, spiral halus, dan yang terakhir itu ada sebentuk seperti koma atau vibrio. Oke, sekarang untuk yang berdasarkan karakteristik dinding selnya, ini tugas kamu ya. Jadi ada si Hans Christian Bell ya. Ini membagi bakteri berdasarkan atas pewarnaan gramnya. Jadi bakteri itu dibedakan menjadi dua, ada bakteri gram negatif dan ada bakteri gram positif. Oke, ya silahkan kamu jelaskan apa maksud dari bakteri gram negatif, ya, dan bakteri gram positif. Ya, ini dia. Ya, silakan dijelaskan. Yang pertama bakteri gram negatif apa dan bakteri gram positif apa. Untuk bakteri yang tidak berdinding sel berarti ini dia tidak mampu menyerap warna, ya. Dia tidak mampu menyerap warna. Ini nanti masuk ke dalam bakteri-bakteri arka. Jadi kamu cukup jelaskan apa itu bakteri gram negatif dan apa itu bakteri gram positif, ya. Bagaimana responnya terhadap pewarnaan gram. Oke, berikutnya yang kedua yang mau kamu jelaskan, ya, pembagian bakteri berdasarkan jumlah flagel ya. Oke, di sini Miss membuat beberapa bakteri berdasarkan jumlah flagel. Ada monorik ya, kemudian amfitrik, peritrik, dan lopotrik. Oke. Kalau di buku ini lebih dari 4 macam ini untuk berdasarkan flagelnya. Silahkan dilengkapi. Untuk yang tugas yang kedua ini ya berdasarkan flagelnya, kamu gambarkan kemudian kamu buat keterangannya. Dan berikutnya yang ketiga yang mau kau jelaskan adalah berdasarkan cara hidupnya. Oke, bagaimana bakteri yang heterotrof dan bagaimana bakteri yang autotrof. Jadi ada 3 tugas yang mau kau kerjakan. Silakan buat di buku latihanmu ya, kemudian kumpulkan nanti pada GCR-nya. Oke, selamat belajar dan selamat mengerjakan.